Apa kesalahan yang paling sering dilakukan saat memulai homeschooling di tahun 2026? Kita sih pasti banyak melakukan kesalahan sebenarnya waktu kita mulai homeschooling, karena waktu itu masih belum banyak referensi, kita rasanya betul-betul mencari-cari gitu ya. Tapi ya kalau direfleksikan lagi, memang mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sharing hari ini. Ya, ada pengalaman kita di masa lalu dan juga pengamatan kita dari proses-proses yang sedang terjadi saat ini di banyak keluarga. Ya? Betul. Oke, mulai kita. Iya. Ya, buat teman-teman yang baru kenal, saya Lala. Saya Ar. Kami sudah menjalankan homeschooling lebih dari 20 tahun gitu ya. Dan kami ingin berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin baru mau mulai homeschooling, supaya mudah-mudahan prosesnya bisa jauh lebih gampang, jauh lebih mulus gitu dibandingkan dengan waktu kami mulai dulu. Karena kami dulu mulainya betul-betul sendirian gitu ya. Tetap belajar gitu ya, tetapi kan tidak belajar dari kesalahan orang lain. Iya, dan mungkin ya hal pertama yang aku mau wanti-wanti ke teman-teman gitu yang pada mau mulai homeschooling, karena biasanya nih kalau mau mulai homeschooling yang pertama kita langsung ribut cari kurikulumnya apa nih kalau mau homeschooling gitu, karena itu penting banget gitu. Dan itu juga sih sebenarnya yang mungkin di awal menggelitik kita ya, kita mau ajarin apa nih anak-anak gitu. Jadi kesalahan pertama memulai homeschooling yang perlu dihindari adalah cari kurikulum. Kenapa? Karena ya ini pertanyaan yang memang paling umum gitu ya. Iya. Sampai sekarang pun masih itu pertanyaannya. Karena kita itu kan dibesarkan dengan tradisi sekolah. Iya. Yang acuannya selalu kurikulum. Itu yang sudah pasti. Betul. Anak kita mau diajarin apa, ini yang dianggap penting dan sebagainya. Nah, dan di Indonesia kita cuma punya satu kurikulum, kurikulum sekolah. Nah, kalau kita mau mulai homeschooling, saran saya adalah jangan mulai dari kurikulum, mulailah dari tujuan. Itu kali membingungkan. Soalnya kalau pertanyaannya sebenarnya sederhana. Jadi teman-teman tuh homeschoolingnya kenapa? Anak seperti apa yang teman-teman ingin tumbuhkan? Nah itu biasanya kalau ditanya gitu tuh langsung kusut gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ditanya. Iya, mana kalau misalnya ditanya, biasanya sih kita langsung inilah yang terbaik untuk anak Anda kan gitu ya. Di pengalaman kita bersekolah dulu, kita itu cuma jadi pelaksana, dan sampai sekarang sistem persekolahan konvensional itu menempatkan anak hanya disuruh menjalani. Keluarga nggak tahu urusan apa-apa. Jadi itu kewenangan pemerintah, kewenangan kepala sekolah, kewenangan guru untuk mengajarkan apa yang dianggap penting. Nah, kalau kita menjalani homeschooling, kita bisa berangkat dari sudut pandang yang berbeda sama sekali. Kita bisa berangkat dari tujuan. Kenapa sih mau homeschooling? Tadi Lala sudah menyebutkan anak seperti apa sih yang ingin kita besarkan, gitu ya. Kemudian karakternya seperti apa, skillsnya seperti apa, kompetensinya apa, gitu. Kita bisa berangkat dari sana. Kenapa? Karena kurikulum itu alat untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya sama seperti sekolah, kurikulumnya seperti sekolah. Kalau itu sekolahin aja. Nah, ngapain susah homeschooling? Jadi Anda perlu tahu gitu ya, mengenali apa tujuan-tujuan penting Anda dalam homeschooling. Yang kalau bisa ada aspek-aspek yang berbeda dengan sekolah. Karena seperti tadi, kalau sama persis seperti sekolah, ya udah disekolahin aja atau masukin ke flexi school. Semuanya diurusin oleh orang lain. Tapi kalau Anda benar-benar ingin homeschooling, maka Anda perlu mengenali apa yang berbeda, sehingga Anda bisa memilih cara-cara dan kegiatan yang berbeda bersama dengan anak-anak. Berbeda itu bukan berarti harus berbeda sama sekali, enggak. Gitu ya, tetap ada aspek akademisnya, tetapi ada juga hal-hal yang lain. Iya, karena kalau Anda tadi melakukan kesalahan pertama, fokusnya langsung ke kurikulum, biasanya akan melakukan kesalahan kedua, yaitu memindahkan sekolah ke rumah. Dan itu hampir pasti resep kegagalan, karena kita kan mana mungkin gantiin seluruh guru yang ada di sekolah gitu. Ada mengajarkan semua mata pelajaran, ada jam-jam belajar, PR, ya pokoknya hal-hal yang kita kenal waktu kita sekolah dulu dan kita rasa itu yang ya kalau homeschooling itu seperti itu, dan tanpa sadar memindahkannya ke rumah. Nah itu homeschooling itu bukan mini sekolah atau sekolah kecil, bukan. Atau school yang homey gitu, bukan.
Karena itu akan Anda repot, akan bikin Anda kesusahan. Ya, kalau Anda memindahkan struktur sekolah ke rumah, itu akan susah dan berat sekali. Jadwal, materi belajarnya, kemudian ya pola-pola persekolahan gitu ya, mengajari dan sebagainya, maka itu akan berat. Ya, keunggulannya homeschooling, kesempatannya homeschooling itu ada 3. Pertama adalah fleksibilitas, artinya apa? Menentukan tujuan, metode, materi belajar, alat belajar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah personalisasi. Kalau sekolah itu kan materinya ini semuanya harus telan semua, harus terima semua. Kesempatan homeschooling kita bisa melakukan personalisasi. Makanya dibilang customized education itu. Ya, materinya, metodenya, gitu ya, pengaturan waktunya, semua bisa dipersonalisasi sesuai anak dan keluarga. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual. Kalau di sekolah itu kan semuanya ya dari buku, dari pelajaran yang diberikan oleh guru. Kalau di rumah dalam homeschooling kita bisa menggunakan proses belajar memasak, berkebun, jalan-jalan keliling kota, dan hal-hal yang sangat lokal yang ada di keluarga kita dan lingkungan kita. Iya, bahkan kondisi keluarga itu bisa jadi kurikulum kehidupan yang sangat bagus buat anak-anak. Karena misal gitu ya, untuk keluarga-keluarga yang harus selalu berpindah, itu bisa jadi bentuk kurikulum yang berbeda. Untuk keluarga-keluarga yang mungkin tinggal di kota besar dengan segala mungkin struktur dan kemewahan kota besar gitu ya, itu bisa jadi kurikulumnya. Tapi juga keluarga-keluarga yang tinggal di daerah atau tinggal di pedalaman, atau keluarga-keluarga yang tinggal di pegunungan, keluarga-keluarga yang tinggal di dekat laut, itu bisa jadi bagian dari proses belajar. Dan itulah kekuatannya homeschooling, itulah kekuatan yang teman-teman punya, apa yang teman-teman miliki, kondisi yang teman-teman jalani. Misalnya teman-teman gak punya asisten, itu bisa jadi konteks yang memperkaya proses pendidikan anak-anak gitu. Contohnya ini, jadi misalnya ya, Anda ingin mengajarkan anak-anak kepekaan pada sekitar. Gimana caranya? Jalan, terus kemudian sambil jalan itu amati sekitar. Ya, itu ada rambu lalu lintas, ya, tanda S itu artinya apa? Terus kemudian Anda bisa mengamati pola, ya, belajar matematika. Ya, pola, ada berapa rumah yang lihat kita, yang ada pagarnya berapa, ada berapa yang tidak ada pagarnya, dan seterusnya. Jadi belajar matematika tidak harus menggunakan worksheet, tetapi bisa menggunakan keseharian. Berhitung berapa yang lewat, kendaraan yang lewat depan rumah kita, dan sebagainya. Jadi materi-materi belajar itu sangat bisa diajarkan dengan cara menggunakan keseharian dan dunia nyata. Misalnya contoh lagi yang lain, biar kebayang gitu ya. Bikin es teh manis aja gitu ya. Itu pelajaran banyak. Ya, pelajaran kimia, ya, pelajaran IPA gitu ya. Di mana gitu ya, ada teh dicampur air putih kok warnanya jadi berbeda. Campur es, terus esnya ada mencair, ada berembun di gelasnya dan sebagainya. Itu semua jadi obrolan-obrolan yang menjadi pengetahuan anak-anak tanpa mereka harus menghafalkan secara khusus. Nanti mau menghafal boleh, tetapi anak-anak tahu relevansinya, korelasinya dengan kehidupan nyata di dunia mereka. Itu proses belajarnya akan jadi lebih asik. Iya, dan kalau teman-teman bisa dapat gitu ya, bahwa sebenarnya apa-apa yang terjadi dalam keseharian anak-anak itu menjadi proses belajar, maka teman-teman tidak akan melakukan kesalahan ketiga yang kemudian terlalu fokus pada akademis dan melupakan life skill, atau menganggap sebenarnya life skill tuh kayak nggak sepenting akademis. Karena kan kalau kita sekolah dulu itu seakan-akan kan ada kurikulum sama ada ekstra kurikulum gitu ya, yang ekstra kurikuler yang hal-hal yang nanti dulu deh gitu, yang porsinya biasanya lebih sedikit daripada akademis gitu. Nah, kalau kemudian kita menjalankan homeschooling tapi dengan mindset bahwa akademis itu satu-satunya yang penting ya fokusnya terhadap pelajaran, ujian, ijazah penting ya, tapi bukan di situ fokusnya, dan kemudian membayangkan konten-konten pelajaran itulah yang akan menjadi materi homeschooling. Nah, kalau itu ya, jadi itu harus hindari dalam artian begini.
kesempatan besar dalam homeschooling adalah kita punya fleksibilitas. Iya. Kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan dunia nyata. Ya, sekolah itu kan dirancang sekian puluh bahkan ratus tahun yang lalu gitu ya. Dan kemudian pola-polanya cenderung serupa. Sementara itu dalam homeschooling kita punya kesempatan mengeksplorasi hal-hal yang dianggap penting untuk hidupnya anak-anak. Kita punya adaptabilitas yang lebih tinggi. Ya, gitu ya. kita punya kesempatan beradaptasi. Jadi misalnya gini, jadi kalau jangan selalu khawatir dengan ijazah ya, karena itu nggak ada masalah, itu bisa. Anak-anak belajar keterampilan hidup untuk sesuai dengan zamannya. Misalkan apa? Keterampilan berkomunikasi itu penting. Kalau di sekolah, di dalam model persekolahan yang konvensional kan itu tidak dianggap spesifik, nggak diajari. Kita bisa belajar dan memanfaatkan keterampilan, mengasah keterampilan berkomunikasi itu pada anak-anak. Misalnya keterampilan self management. Kalau di keluarga kami contohnya gini, anak-anak itu setiap minggu sekali itu kami ngobrol bersama dengan mereka menentukan apa proyek yang mau dilakukan di minggu depan. Mereka belajar merencanakan, kemudian breakdown rencana itu menjadi yang bisa dieksekusi. Terus kemudian mereka nulis, terus kemudian mereka mengeksekusi, sampai kemudian direfleksikan. Itu belajar self management dan project management. Ya, karena buat kami itu penting untuk hidup. Ya, kalau anak-anak bisa menguasai dirinya dan materi belajarnya, mereka bisa belajar apa aja. Jadi manfaatkan gitu ya ilmu-ilmu yang dianggap penting untuk kebutuhan dunia nyata di dalam proses homeschoolingnya anak-anak. Misalnya satu lagi, ya regulasi emosi. Nah, itu kan nggak pernah diajarkan secara khusus di dalam sistem pendidikan konvensional. Kalau Anda mau homeschooling dan merasa bahwa regulasi emosi itu penting, gitu ya, maka ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka belajar mengelola emosi dalam keseharian. Ya, kesalahan berikutnya yang mungkin terjadi, tapi ini mungkin terjadi di era sekarang ya. Karena kalau kita dulu kan sebenarnya 25 tahun yang lalu tuh informasi sangat terbatas, sehingga kemudian mungkin buat kita di zaman itu malah kebutuhan untuk informasi itu sangat tinggi gitu. Tapi di zaman teman-teman sekarang, di mana informasi melimpah, sumber belajar itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Mungkin kejatuhannya justru di situ. Kejatuhannya justru menjadikan materi online gitu, jadiin AI itu sebagai pendidikan utama gitu. Seakan-akan ya kelas online itu juga bagus. Kita juga merasa sangat terbantu ya dengan adanya kelas online, itu jauh lebih murah, terus kemudian sangat personalized gitu, dan itu luar biasa. Tapi itu bisa jadi jebakan, karena ya sekali lagi di era keberlimpahan informasi yang amat sangat ini, yang perlu teman-teman jaga, teman-teman tumbuhkan di anak-anak itu justru adalah memperbanyak pengalaman nyata, pengalaman berhubungan dengan manusia lain, pengalaman praktek langsung, pengalaman merasakan, pengalaman menjalani, menghidupi, mencium, meraba gitu. Nah, dengan itu ya dengan seluruh indera karena gitu. Kita itu manusia itu kan punya indera yang banyak, dan itu perlu diperkaya dengan pengalaman yang banyak, bukan hanya pengalaman online. Berteman, merasakan konflik dengan teman, ya, menyelesaikan masalah ketika bergesekan dengan teman. Kemudian misalkan bikin project, merasakan kegagalan, ya, kemudian gimana menyelesaikan masalah, troubleshooting di lapangan, bagaimana bangkit dari kegagalan dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman belajar yang perlu diperbanyak. Jalan-jalan misalkan, pengalaman camping, kemudian traveling dan sebagainya, itu anak-anak mengalami ketidaknyamanan dan sebagainya. Nah, itu hal yang menumbuhkan anak-anak, mengasah tubuh mereka, sehingga yang berkembang bukan hanya kepalanya saja, ya, karena online itu kan memang pengalamannya itu baik, tetapi pengalamannya kan terbatas. Jadi kita perlu memperkaya anak-anak dengan pengalaman belajar yang lebih kaya. Tantangannya memang menjadikan alat itu ya alat gitu, teknologi itu alat gitu. Jadi bukan kita diperalat oleh teknologi, tapi gimana caranya teknologi itu mempermudah proses kita menjadi alat kita bertumbuh, tapi tidak menguasai kita, dan terutama tidak menguasai anak-anak kita. Dan itu perlu betul-betul dijaga di dalam proses membersamai anak-anak di era yang sekarang gitu. Nah, kesalahan yang berikutnya, kesalahan kelima adalah terlalu banyak mengkonsumsi
Ya saudaranya tadi ya sedikit memproduksi. Ya kan gini, tradisi belajar kita yang lama itu kan pokoknya belajar, menyerap, mendengarkan ceramah, kemudian membuat ringkasan dan sebagainya, terus ujian soal, pemahaman terhadap soal. Itu kan yang sering disebut sebagai proses belajar. Nah, kesempatan besar kalau kita menjalani homeschooling adalah kita anak-anak jangan sampai cuma masuk, tetapi harus ada keluar. Keluar itu apa? Keluar itu berarti menghasilkan sesuatu. Kalau mereka belajar, mereka bisa menceritakan ulang, melakukan narasi. Kemudian bikin mind map, bikin slide presentasi, ya. Ketika kemudian mereka belajar, mereka berkarya. Masak-masak, bikin craft, bikin video, bikin foto, dan yang lain-lain. Karena itu adalah cara untuk mengkristalkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Dan bukan hanya untuk diri mereka, tetapi itu juga berdampak pada sekitarnya. Ya. Pokoknya fokus pada bikin. Itu tuh bikin tuh ya bukan berarti prakarya ya. Bukan berarti prakarya. Jadi bedanya gini. Kalau dulu belajar itu cuma dari luar ke dalam, ya outside in, gitu ya. Nah, yang penting diperkaya adalah inside out. Jadi dari diri mereka, gagasan, pikiran, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dikeluarkan. Wujudnya apa? Bisa suara, bisa teks, bisa video, bisa karya fisik maupun digital. Iya, dan bahkan gitu ya, pelayanan pun itu adalah hasil output. Yeah. Jadi bukan hanya hal-hal yang produk gitu tuh ya benar ya, itu juga hal yang bagus, tapi pelayanan, terus kontribusi anak kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada tetangga, itu pun bagian dari bentuk hasil output sesuatu hal yang dia masukkan gitu. Jadi yang dia keluarkan. Nggak, suatu hal, jadi itu bagian dari hasil dari apa yang dia terima. Dia tuh menghasilkan output yang tidak hanya berupa hal-hal yang produk-produk tadi, tapi kemudian kontribusi sosial kalau menurutku itu juga penting di era sekarang gitu. Ya, dan yang terakhir gitu ya, yang juga tricky. Klasik ini ya. Tapi ini semakin melicin di era sekarang karena media sosial itu membuat semua hal terbuka. Kita bisa ngintip keseharian orang lain dan itu bisa membuat kita tanpa sadar jatuh ke kesalahan berikutnya, yaitu membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan anak lain, keluarga lain. Wah, itu bisa bocor kapal itu. Bisa menjadikan kita yang tadinya udah oke merasa tidak oke. Bisa membuat yang tadinya baik-baik aja terasa jadi tidak baik-baik aja hanya karena kita baru ngelihat misalnya, oh ada anak yang bisa masuk universitas di usia 15 tahun gitu. Kok bisa sih gitu kan? Gimana atau caranya? Kemudian ada anak yang sudah bikin startup di umur 12 tahun, 15 tahun, atau kemudian ada anak homeschooling yang viral di media sosial karena melakukan hal XYZ gitu. Terus atau kemudian ada sebenarnya ada yang bertanya gitu, kenapa sih kamu homeschooling, emang anakmu bisa apa, maksudnya anakmu tuh spesialnya apa, atau udah fokus di mana gitu. Seakan-akan homeschooling itu hanya buat anak-anak yang selain berkebutuhan khusus, tapi atau juga anak-anak yang kemudian ya tadi gitu ya luar biasa. Iya gitu ya. Dan padahal enggak gitu ya. Homeschooling ini bisa dijalani oleh keluarga yang biasa. Keluarga kami juga keluarga biasa. Ya. Dan anak-anak yang biasa. Jadi bukan harus istimewa, baik kebutuhan khusus maupun yang khusus memang juga luar biasa di sisi yang lain. Nah, jadi PR besarnya adalah kita terus perlu menyegarkan mindset dan mental kita. Jadi bukan membandingkan anak kita dengan anak yang lain, tapi pertanyaan yang perlu sering kita pegang, kita sampaikan kepada diri sendiri adalah apa pertumbuhan anak kita saat ini dibandingkan dengan masa lalu, dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu, dibandingkan dengan tahun yang lalu dan sebagainya. Apakah ada perubahan karakter, apa yang bertumbuh dalam skillnya, apa yang bertumbuh dalam pengetahuan dan wawasannya, dan yang lainnya. Itu akan membuat Anda lebih tenang menjalani homeschooling. Ya, mudah-mudahan kalau ke-6 hal ini teman-teman bisa lolos, wah itu proses homeschoolingnya menjadi jauh lebih lancar, lebih menyenangkan, baik buat teman-teman juga buat anak-anak ya. Karena kalau misalnya kita terjebak di salah satu hal tadi gitu,
suasana rumah bisa jadi kacau gitu ya. Dan itu kalau di dalam proses homeschooling sebenarnya pondasi terbesar itu adalah suasana keseharian yang nyaman baik buat anak maupun buat orang tua. Ya, jadi minimal Anda jadi tahu beberapa jebakan yang mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih awas dan sadar untuk dihindari. Betul. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan homeschooling ataupun parenting ataupun ada hal-hal yang teman-teman pengen kami bahaskan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti kami akan coba buatkan atau kami coba jawab semua pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dah.